Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 5 Juli 2023. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 21 ayat 5 dan juga bab 5 ayat 8 sampai 20 berbicara mengenai Ismail dan Hagar yang diusir oleh Abraham dengan harapan rahmat dan warisan penebusan jatuh kepada Ishak, anak Abraham dan Sarah. Meskipun demikian, Hagar dan Ismail mendapat kasih karunia Allah, tetap dipelihara Allah, dilindungi, dan akan menjadi bangsa yang besar pula. Dalam Injil, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan setan di Gadara. Dua orang ini sangat kuat dan banyak roh jahat yang tinggal dalam orang itu. Ketika Yesus berjumpa dengan mereka berdua, mereka khawatir akan diusir, akan dibinasakan. Maka kedua orang itu meminta agar boleh tinggal dan masuk ke dalam babi-babi, dan diizinkan oleh Yesus sehingga babi-babi terjun ke dalam danau dan mati lemas. Ketika melihat orang itu, banyak orang ketakutan dan mereka mendesak agar Yesus meninggalkan daerah mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, baik bacaan pertama maupun bacaan kedua menampilkan bagaimana Allah memelihara kehidupan manusia. Hagar dan Ismail yang diusir, yang mengalami kesulitan, kehausan dan kelaparan, tetap dipelihara Tuhan, sehingga mereka tetap hidup, dan bahkan Ismail dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar pula. Dengan demikian nampak jelas Allah tetap memelihara kehidupan manusia dan tetap memenuhi janjinya bahwa keturunan Abraham dan Sarah akan menjadi bapa bangsa dan berkat bagi banyak orang. Dialah Ishak. Dalam Injil kita melihat bagaimana pribadi dua orang yang kerasukan setan dan jumlahnya banyak dikeluarkan dari orang itu. Dengan demikian, kehidupannya diangkat kembali sebagai manusia yang penuh syukur dan sukacita. Keterkekangan oleh roh jahat sudah disirnakan. Maka Yesus memberikan kembali hidup kepada dua orang yang kerasukan setan. Ia memelihara kehidupan. Saudara-saudaraku terkasih, kita sebagai anak-anak Allah juga sudah diberi kehidupan, dipelihara. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu menyingkirkan roh-roh jahat, dorongan-dorongan kejahatan tetap tinggal dalam diri kita? Ataukah kita minta kepada Yesus agar dorongan-dorongan ini diusir, dikeluarkan dari hati kita,
agar akhirnya kita mampu hidup sebagai anak-anak Allah, memperjuangkan kehidupan dengan penuh syukur dan mengarah kepada Tuhan. Dan bagaimana sikap kita berhadapan dengan Yesus itu? Apakah Yesus yang hadir dalam hati kita juga kita usir seperti orang-orang meminta Yesus mendesak agar meninggalkan daerah mereka? Ataukah tetap kita terima, kita pelihara sehingga ia menjadi pribadi yang selalu menyertai kita dalam hati kita untuk menyingkirkan dorongan kejahatan yang berusaha untuk mendiami hati kita. Hingga akhirnya dengan cara itu kita akan mampu untuk mengalahkan, menyingkirkan kuasa kejahatan dari hati kita masing-masing. Dan semoga kita membuka hati untuk menerima Yesus yang akan mengusir roh kejahatan dari hati kita, sehingga kita akan bertindak seperti kehendak Allah. Kita bersyukur karena Allah menepati janjinya, dan Allah akan tetap melihara umatnya yang setia. Dan kita tanggapi, kita buka hati kita agar dia bersemayam dalam hati untuk meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu kami kau ingatkan agar kami memperhatikan kehidupan, sehingga kami dapat hidup baru dengan meninggalkan kedosaan-kedosaan kami, keterbelengguan kami oleh roh jahat, dan menanggapi sapaan-Mu, agar akhirnya hidup, karya, dan tindakan kami bersumber pada sabda dan kehendak-Mu yang selalu tinggal di dalam hati kami. Kuatkan kami agar iman kami semakin mendalam. Biarlah iman umat yang lemah Engkau kuatkan, Engkau dorong, Engkau perbaharui. Yang sudah jatuh Engkau bangunkan agar beriman kembali. Dan semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai agar segera bisa dilepaskan dari persoalan itu. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya banyak orang senantiasa mengenal, mengakui kehendak-Mu dan beriman. Akhirnya agar semuanya bisa kami lakukan. Berkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya himbau, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan benar demi keselamatan kita. Cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, pakai masker, fase kedua, jauhi kerumunan, dan pola hidup sehat, agar kita terhindar dari virus corona dan tetap sehat. Saya mengingatkan kembali, minggu depan tanggal 9 ada donor darah. Silakan menunjukkan kasih kita kepada sesama dengan berbondong-bondong untuk donor darah. Silakan mendaftar lewat Google Form, atau kalau nggak sempat datang pada saat donor darah itu pun tidak akan ditolak. Harapannya semakin banyak orang terbantu dengan sumbangan donor darah kita. Saya bersyukur dan mengucap terima kasih atas kesempatan panjenengan semua bisa terlibat dalam kehidupan menggereja dengan cara masing-masing, dengan doa, tenaga maupun dana, sehingga membuat gereja kita tetap bisa menyalurkan rahmat-Nya kepada orang lain.
Biarlah akhirnya banyak orang mengenal kehendak-Mu dan diselamatkan. Saya masih mengundang untuk ambil bagian dalam pengisian gedung serbaguna kita, agar akhirnya segera dapat kita pakai untuk berbagai macam kepentingan. Mari kita terus berkontribusi bagi gereja, agar gereja mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.